program Inside Out ini ya Dika, kita bakalan ngebahas hal-hal yang lagi viral nih Dik. Wow. Tapi nggak cuma ngebahas hal-hal sepele doang nih kenapa bisa viral, kita juga bakalan ngebahas dari sisi psikologinya. Kali ini kita bakal ngebahas apa sih Dika? Jadi kali ini kita tuh bakalan bahas suatu tren yang lagi jadi perbincangan teman-teman semuanya nih. Oh, apa tuh? Kalangan Gen Z. Jadi kita bakalan jangan gue ikutan juga ya? Iya kayaknya lo ikutan sih, pasti. Jadi kita bahas tentang Spotify Rap. Oh my gosh, bener banget, gue juga ikutan Spotify Rap. Dan kita kan cuma berdua doang loh Dika. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu. Boleh kenalan dulu kakak? Ya, halo Tana dan Dika, kenalin aku Dita Dila Putri gitu dari mahasiswa psikologi UIN. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas soal Spotify Rap nih ya kak. Kayaknya semua orang tuh relate banget ya kak sama kita semua. Siapa di sini yang bikin Spotify Rap? Aku juga termasuk bikin, semua juga bikin. Kalau boleh tahu ini ya sebelum kita masuk dulu, top artis tahun ini siapa? Top artis tahun ini sebenarnya ternyata Spotify Rap aku hasilnya nggak tahu dia termasuk remedi atau enggak gitu karena kan di Gen Z itu ada istilah remedi. Iya benar banget. Aku masih sama seperti tahun lalu, aku pendengar tulus. Pendengar setianya manusia kuat. Betul, ini harus kuat ya. Kalau Dika nih, apa Aku tuh? topnya Taylor Swift. Masih keren manusia galau padahal punya cowok. Taylor Swift kan gak galau semua ya guys. Taylor Swift ada yang happy. Ada yang happy sih tapi mostly heartbreak semua ya Dik. Ada apa nih? Yang apa sih? Yang pengen aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Gua nggak usah ditanya soal jelek banget. Apa Nggak boleh. Tanya. Mainstream parah. Yang itu nggak sih cari suara lo? Betul. Cari suara. Semua orang kan bisa. Hindia. Kayak semua orang pasti dengerin Hindia. Benar. Jadi agak malu sebenarnya ya kak aku dengan Spotify Rap aku tahun ini. Nah, fun fact teman-teman, jadi Spotify Rap itu udah ada dari 2 tahun, dari tahun 2021 sampai tahun sekarang udah tahun 2024, dan itu selalu menjadi ajang akhir tahun kita semua, entah itu milenial, Gen Z, pasti selalu akan posting Spotify Rap-nya di sosial media mereka. Iya, karena itu emang fitur tahunannya dari Spotify ya, kayak kasih tahu ke kita ini loh playlist atau lagu-lagu yang kita dengerin selama 1 tahun terakhir gitu kan. Nah, tadi ngomongin soal Spotify Rap, ada orang-orang yang agak takut nih mau nge-share tentang Spotify Rap-nya karena takut dijudge. Kok jelek banget sih selera musik lo? Iya, terus akhirnya tuh ada yang ini loh kayak memaksakan untuk dengerin lagu-lagu yang sebenarnya mereka nggak suka atau genre lagu yang sebenarnya bukan mereka banget. Misalkan nih di tahun lalu 2021 mereka tuh playlistnya tuh dangdut semua gitu kan, tapi kan untuk sebagian orang dangdut itu ya udah taste musik mereka oke aja kan ya. Cuma mungkin dari situ ada yang ngejudge tuh Spotify-nya mereka kayak dangdut sih gitu dengerinnya. Guyon waton deh. Cinta. Nah, setelah itu akhirnya di 2022 mungkin 1 tahun ke depannya mereka tuh kayak bikin playlistnya tuh yang wah gue mau ikutin selera orang-orang nih gitu, kayak gue jadi anak skena nih, anak skena bukan dangdut lagi gitu kan ya. Nah akhirnya mereka tuh kayak gitu, kayak takut ketinggalan tren atau mereka tuh ya FOMO aja gitu loh, takut ketinggalan hal-hal yang lagi seru ya perbincangkan. Nah, kalau menurut Kak Dita sendiri nih ya, orang-orang yang merasa terbentuk karena jatuhnya tekanan sosial kayak gitu tuh karena apa sih Kak? Atau ada faktor lain di luar pengaruh hal itu? Oke. Berarti kita bahas tentang FOMO gitu dari segi psikologi itu sebenarnya gimana sih FOMO itu gitu kan? Sebenarnya berarti kita perlu tahu dulu sebenarnya definisi FOMO itu apa sih gitu kan? Kalau FOMO itu sendiri seperti panjangannya gitu, fear of missing out, jadi ketakutan untuk ketinggalan tren-tren gitu teman-teman. Jadi ada rasanya cemas, rasa takut gitu untuk ketinggalan tren yang lagi happening gitu, dan dia nggak terlibat di dalamnya gitu. Dia merasa cemas banget kalau dia nggak ikut andil di dalam tren itu gitu. Jadi kebayang ya sekian banyaknya tren-tren sekarang kan di media sosial banyak banget gitu ya, dari tren satu ke tren berikutnya itu kan cepet banget gitu. Dan orang-orang yang FOMO ini mereka merasa harus selalu ikut
entah itu penting gak penting, dia nggak boleh sampai ketinggalan. Iya, nggak boleh sampai ketinggalan karena ya itu tadi seperti definisinya itu akan menimbulkan rasa ketakutan, rasa kecemasan gitu. Jadi dia akan merasa cemas gitu kayak kok mereka ikutan kok gue enggak sih gitu. Nah itu akan muncul perasaan kayak gitu. Nah sebenarnya ada ya rasa itu ya gitu. Ada sih. Ternyata ada rasa-rasa mungkin tadi disebut sama Rena kayak apakah mereka merasa adanya tekanan dari sosial gitu ya, apakah merasa kayak kok orang-orang sekeliling gue ikutan Spotify kok gue enggak gitu ya, kok playlist mereka bagus kok gue enggak gitu ya, makin cemas gitu pikir Itu ya anxiety-nya mereka nggak sih nggak, atau kayak kesenggol gitu ya, kayak jadinya pride gue kesenggol gitu. Iya, kalau nggak ikut kayaknya ada yang kurang nih hidup gue gitu ya kalau fear of missing out atau FOMO itu. Nah mungkin tadi sempat bahas mungkin ini ya penyebabnya kenapa gitu ya, faktor-faktor ya. Sebenarnya kalau kita bilang faktor-faktor FOMO itu lumayan cukup banyak ya, dan kalau sekarang kita bilang FOMO sih itu lumayan banyak terikatnya sama sosial media gitu ya, iya interaksi sosial media gitu. Nah sebenarnya apa sih gitu faktor-faktor dari FOMO itu gitu. Sebenarnya kalau aku telah ulang gitu ya, kalau di psikologi sendiri itu kita ada belajar kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi kalau di psikologi itu kita kenal hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Itu jadi ada kebutuhan-kebutuhan di mana manusia ini butuh untuk dipenuhi gitu. Yang pertama nih, apa kebutuhan untuk difulfill? Iya, jadi kalau kebutuhan dasar Abraham Maslow itu kita ada 5. Yang pertama itu ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis kayak makan, minum, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena kalau enggak kita metong. Jadi kebutuhan fisiologis, makan, minum gitu, yang jasmani ya urusannya gitu. Tapi selanjutnya ketika udah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, maka manusia ini akan mencari gitu kebutuhan yang selanjutnya. Itu kebutuhan, kalau aku nggak salah ya urutannya itu kebutuhan safety needs, rasa aman. Jadi kayak kita kan punya rumah gitu, rumah kan rasa aman, tempat kita untuk pulang gitu kan. Terus juga kalau sekarang saya bisa nikah. Oke. Jadi adanya rasa aman gitu. Kayak kita kan nggak mungkin kan, misal sekarang lagi ramai begal atau apa gitu, kita butuh rasa aman. Jadi manusia itu butuh akan adanya safety needs gitu. Nah udah kelar safety needs-nya gitu. Nah manusia ini ternyata ada kebutuhan yang harus dipenuhi lagi gitu, yaitu sosial needs. Karena ya hakikatnya manusia kan nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, jadi bergantung sama orang lain, terus juga adanya interaksi sosial gitu ya sama individu lain gitu. Nah pasti rasa butuh kan, social needs itu interaksi antara manusia itu pasti butuh. Dan setelah social needs kita ada self esteem. Apa tuh self esteem? Itu ada harga diri ya, urusannya tentang harga diri. Nah harga diri itu mencakup apa aja sih? Nah ternyata harga diri ini juga mencakup ya butuhnya pengakuan dari orang, validasi. Kan kita suka ya perasaan kita divalidasi gitu. Butuhnya akan pengakuan gitu kalau dia ini ada, atau ya harga diri manusia gitu terpenuhi. Kan kalau kemarin ya kalau kita misalnya harga diri kita tidak terpenuhi itu yang kayak ngerasa diinjek-injek, ngerasa kecil ya gitu. Jadi di self esteem ini adanya butuhnya pengakuan atau validasi, itu mencakup di dalamnya self esteem. Dan di tahap paling atas ini ada aktualisasi diri gitu. Itu udah dimana manusia ini udah secara optimal bisa tahu semua potensinya, kelebihan kekurangannya untuk menciptakan suatu hal yang baru, jadi create something. Kalau di aktualisasi diri, jadi semuanya itu udah beres yang bawah-bawah tadi gitu, jadi dia bisa optimal sebagai manusia itu sendiri gitu. Nah kalau dari penjelasan yang tadi aku bahas gitu, kira-kira kenapa nih manusia bisa FOMO kalau menurut kalian? Karena itu sih butuh pengakuan. Nah ternyata karena butuhnya pengakuan itu, self esteem itu yang bisa jadi timbulnya rasa FOMO tadi ya, butuhnya divalidasi, butuhnya pengakuan gitu. Jadi divalidasi kayak ya lo keren banget sih dari lagu-lagu itu gitu, keren banget. Seneng gak sih banget ternyata setara ya sama gue gitu kayak. Ternyata playlist gue oke juga untuk dipamerin gitu. Dan validasi ternyata faktornya tuh banyak. Gak cuma kamu kita validasi secara
secara potensial kepintaran, bla bla segala macam, ternyata dengan kamu ikutin selera musik, tren, kayak gitu itu juga termasuknya validasi diri ya. Benar, karena di pengakuan ini atau di validasi ini kan manusia itu nggak cukup dari validasi internal atau dari dirinya sendiri, tapi butuh juga validasi dari eksternal, dari orang lain gitu. Mungkin aja bisa jadi dalam diri kita udah kayak, udahlah ngapain sih ikutan gitu, gitu. Tanpa orang tahu seberpolis kamu tuh udah keren loh, itu dari dalam diri kan. Tapi apakah puas gitu? Enggak. Ayo tetap jawab. Iya, masih butuh pengakuan. Ini ya ternyata terjawab oleh Rena gitu. Kurang gitu, kurangnya validasi cuma dari internal aja. Jadi bisa jadi FOMO ini timbul ya karena butuhnya pengakuan atau dari orang lain gitu. Ternyata tapi selain itu masih banyak sih faktor-faktor dari FOMO gitu ya. Kalau tekanan sosial sebenarnya aku bisa bilang enggak juga ya, karena itu kan eksternal ya. Iya. Sebenarnya kalau tekanan sosial berarti kan sosial yang menekan mereka gitu kan. Iya benar. Tapi justru yang aku lihat gitu ya, dari yang aku baca juga, FOMO ini justru timbul dari individunya itu sendiri, dari internalnya mereka gitu. Dari kebutuhan kita untuk validasi diri ya. Apakah kita butuh divalidasi sama eksternal atau kita udah cukup kok sama internal juga? Walaupun sekarang lagi maraknya self love ya kan sih? Iya benar. Kita lagi cinta sama diri kita sendiri. Gimana cara kita untuk membuat diri kita tuh menjadi lebih berharga? Tapi di samping hal self love itu pasti ada. Iya, ada validasi dari orang-orang. Tetap aja pasti ada rasa. Ada rasa itunya. Nah, tinggal gimana caranya kita Iya, tinggal gimana kita cara mengatur ya, mengendalikannya. Kan dari kan kita yang punya andil besar terhadap keputusan segala punya kita kan, yang punya hal atas diri kita kan diri kita sendiri. Jadi nggak ada yang kayak tuntut kayak, begini dong, nggak ada kan sejauh itu nggak ada yang menurut katanya share nggak, ada kan? Ada ya? Ada kan? Share nggak? Gua mau lihat sebagus apa? Pasti kasih lihat, oh Hindia doang. Waduh, malu. Apalagi Tena kan di RDK ya yang membahas tentang tentang musik. Tiba-tiba keluarnya musik mainstream. Ini bukan berarti Hindia jelek itu enggak. Setiap orang ada pasarnya masing-masing. Iya, betul. Benar. Tiap orang ada pasarnya masing-masing. Tapi ini nama Hindia gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tapi ada aja gitu ya, ternyata dari sosial tuh ternyata ada aja ya faktor-faktor kayak gitu. Berarti sebenarnya ada aja, tapi kita nggak bisa bilang gitu faktor utama atau faktor apa gitu, karena FOMO ini luas banget sebenarnya teman-teman buat nentuin faktor gitu. Kalau dalam diri mungkin ada self control ya tadi lagi gimana caranya diri kita ngendaliin kalau dia nggak bisa ngatur diri dia dengan baik gitu, self controlnya rendah, FOMO-nya justru akan tinggi gitu. Oke, nggak bisa mengatur diri dia dengan baik, FOMO-nya akan tinggi. Kenapa tuh Kak? Maksudnya nggak bisa mengatur diri dia dengan baik itu dalam aspek apa, hal apa? Oke, jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena balik lagi self control itu kan termasuk gimana cara dia memilah mana kebutuhan, mana keinginan gitu, ya kan? Apakah semua tren yang ada di sosial media ini sekarang menjadi kebutuhan? Enggak juga. Nah, jadi kalau self controlnya itu kita baik gitu, kita bisa paham nih mana yang kebutuhan, mana yang cuma sekedar keinginan. Kan kalau keinginan kalau nggak dipenuhi nggak apa-apa dong, kan? Tapi kalau kebutuhan nggak terpenuhi, ya tadi bisa mati ya. Kayak nggak makan kan kebutuhan. Kalau nggak makan ya bisa mati gitu. Nah, self control dikatakan self controlnya baik gitu. Saat dia bisa mana memilah mana kebutuhan, mana juga keinginan, dan pemenuhan kebutuhannya itu gimana caranya gitu. Apakah selalu dengan validasi eksternal gitu? Itu mungkin dari hubungan self control sama si FOMO itu. Wow, ternyata dari sesimpel kata-kata FOMO itu ada penjelasan panjang lebarnya. Iya, ada tuh ya. Makanya kita menggali lagi lebih dalam nih. Kita bisa melihat ternyata dari tren-tren itu ada juga sisi psikologisnya yang bisa kita pelajarin ya Kak. Iya benar-benar banget. Nah, lanjut lagi ya. Tadi kan kita bicara soal remet-remet tentang Spotify Rap ya. Oke. Nah, kalau menurut Kakak nih ya, sebenarnya buat tentang yang remet tadi itu kan juga karena ada mood, karena ada emosi yang kayak pasti Dika pernah dengerin lagu yang aduh
aku lagi galau, pengen dengerin lagunya Bernadia lah kayak gitu. Atau kakak lagi pengen dipuk-puk nih tapi nggak punya orang, pengen dengerin Tulus Manusia Kuat, kan bisa kayak gitu ya. Nah tapi ada beberapa orang, ada juga orang yang ngerasa wah lagu ini ceritain tentang aku banget. Itu bisa nggak sih punya emosi seseorang dari lagu itu, kayak misalkan lagu yang sedang mereka dengerin atau misalkan mereka lagi share lagu ini di story Instagramnya, terus sebenarnya perasaan mereka tuh lagi kayak gitu. Nah kita bisa nggak sih melihat itu gitu? Oke, jadi sepanjang yang aku baca, sependek pengetahuanku itu nggak ada penelitian yang bilang itu tuh berpengaruh gitu. Apakah kita bisa melihat seseorang dari mood gitu? Sebenarnya dari lagu yang dia dengar gitu. Sebenarnya kalau dikatakan bisa aja, tapi nggak melulu akurat. Iya, karena ada juga ya yang kayak lagi sedih pengen dengan lagu sedih, lagu sedih biar mereka nggak sedih, atau lagi semangat pengen dengerinnya lagu-lagu yang kayak kebalikannya dari semangat kayak gitu. Ya benar-benar. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa dia lagi share lagu-lagu galau nih, fix dia lagi galau atau dia lagi putus sama tapi kayaknya Cina kayak gitu nggak sih? Iya. Dia lagi share. Tapi pernah nggak sih ada juga orang yang kayak nge-post di statusnya lagi galau, balik tanya lu galau? Enggak, mau sharing aja gitu. Sejujurnya saya lagu tersebut butuh validasi orang aja, kayak lagu ini bagus aja. Iya, kayak kalian denger aja gitu. Kan bisa juga, jadi kan niat orang untuk share lagu kan nggak melulu tentang perasaannya gitu ya. Tapi ternyata kalau dari aku pribadi ya, lagu yang mempengaruhi mood. Lagu yang mempengaruhi mood. Bener banget ternyata. Pernah nggak sih kayak lagi nggak galau, lagi nggak kenapa-napa, lewat tuh lagu galau-galau terus kayak tiba-tiba sorrowful reunion reality kok, waduh. Bukan kayak tiba-tiba gue orang galau, gue paling galau dia sih paling galau gitu. Dia dengerin lagu ini nih, gue lagi galau gitu. Ternyata lagu itu lumayan mempengaruhi mood seseorang gitu. Terus katanya aku juga baca penelitian Kak, kalau misalkan kita sering dengerin lagu yang sedih, itu tuh bisa menginfluence pikiran kita gitu loh Kak. Kayak nanti kita karena sering dengerin lagu sedih itu kita jadi ikutan sedih terus bisa jadi ke stres atau frustasi atau depresi lah segala macam. Itu benar gak sih? Itu benar banget. Oh itu benar ya? Itu benar. Ini fun fact aja. Aku pernah datang ke konselor gara-gara aku merasa hidup aku nggak optimal kan lagu-lagu terus. Oh my god. Fun fact. Ternyata benar-benar lagu mempengaruhi kita banget. Karena semua hal yang kita lakukan ini kan berdasarkan dari pikiran kan gitu. Berdasarkan ke pikiran orang itu kan gitu. Nah dari perasaan itu tuh naik ke pikiran gitu. Nah dimana kita melakukan kegiatan sehari-hari kan berdasarkan pemikiran ya. Kalau kita pemikiran kita lagi senang kan kayaknya happy aja gitu. Kebayang loh kalau hampir 24 jam itu sedih terus every time sedih mulu, membuat pikiran kita nggak bagus juga. Jadi bisa gitu kan ya, datang bukannya senyum. Harus denger lagu galau. Itu nggak ada hal lucu kayak gitu ya gitu. Jadi itu pentingnya mungkin kita ini ya memilah lagi gitu ya perasaan kita, karena kan itu kita juga yang menggantiin gitu kan. Jangan sampai kita setiap hari dikuasai oleh perasaan, itu bakal bawa banget sih. Bener banget sih, seru banget ya pembahasan kita kali ini. Kita ngebahas hal yang gak cuma dari sisi biasa aja, tapi kita ngebahas dari sisi berbeda, khususnya psikologi nih teman-teman. Padahal cuma tren simple ya, cuma Spotify rap doang, tapi ternyata mendalam banget loh. Mendalam banget. Kalau misalkan kita gali lagi, kita bisa tahu sisi-sisi psikologi yang bisa kita pelajari dari tren-tren itu. Nah, semoga teman-teman yang udah nonton Inside Out hari ini mendapatkan wawasan yang sangat amat berlimpah nih ya, karena Spotify Rap gak cuma tentang rapot musik aja. Dan ingat ya guys, kalau musik itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, nggak ada yang lebih keren atau yang lebih buruk, itu semuanya sama.
sama karena setiap orang tuh punya perspektif atau punya selera musiknya masing-masing kayak gitu. Mungkin ada penutup dari Kak Dita untuk teman-teman gimana sih supaya mereka tuh lebih bisa mengontrol dirinya supaya ya udah ikut be yourself aja. Iya, be yourself aja, percaya dengan apa yang mereka sukai gitu ya. Ya berarti kalau ngomongin Spotify berarti kan ngomongin selera musik ya, tadi aku setuju banget gitu. Musik ini soal selera aja, jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, dan gimana kita bisa optimal dan kehidupan sehari-hari itu pentingnya kita untuk mindful ya teman-teman, buat mindfulness, buat ngejalanin hari ini tuh berdasarkan apa yang kita lagi rasain gitu. Jangan terlalu terpikirkan oleh rasa cemas gitu. Itu kan Spotify itu udah akhir tahun gitu ya, itu udah kebayang dari Januari gitu, kayak 2025 nih Spotify gue harus oke. Itu nggak perlu ya teman-teman. Jadi perlunya mindful, jalanin hari-hari gitu berdasarkan apa yang lagi dirasa saat ini gitu. Oke, sekian insight out kita hari ini. Terima kasih buat Kak Dita yang udah meluangkan waktunya, udah ngobrol-ngobrol bareng lagi sama kita. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, kita pamit undur diri. Semoga pembahasan hari ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semua.